Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di rumah, mahasiswa yang masih semangat belajar. Kita ketemu lagi di mata kuliah analisis algoritma. Kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana kita memformula ya, atau apa ya sebutnya ya. Jadi membangun notasi dari kompleksitas algoritma karena pembelajaran kita hari ini, video ini itu adalah tentang notasi asimptotik. Jadi notasi ini yang akan kita pakai untuk menggambarkan kompleksitas waktu dari algoritma. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa kita harus melakukan analisis apa namanya? Kompleksitas waktu dari algoritma, dan sekarang bagaimana cara kita menyajikan atau menggambarkan kompleksitas waktu dari sebuah algoritma menggunakan notasi asimptotik. Oke, kita coba mulai ya. Nah, ini pembahasan kita tentang notasi asimptotik. Saya masih pakai dari sumber yang sama dari Pak Dr. Rinaldi Munir di diktatnya beliau, dan teman-teman bisa cek ke channel YouTube-nya langsung, ada penjelasan beliau. Saya coba ringkas di video ini tentang notasi asimptotik. Nah, notasi asimptotik ini secara definisi yang merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi, fungsi n, yang dimana n ini adalah anggota n yang cukup besar. Jadi notasi asimptotik ini notasi yang sebenarnya dalamnya adalah himpunan fungsi ya, yang punya batasan yang cukup besar. Nah, notasi asimptotik menyatakan batas fungsi-fungsi tersebut apabila nilai n-nya semakin besar. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita meninjau n ini adalah fungsi masukan. Nah, nanti semakin besar n-nya, maka fungsi-fungsi ini yang akan membatasinya. Lalu, cara mengungkapkan komponen utama dari kos sebuah algoritma. Jadi maksudnya notasi asimptotik ini dipakai untuk mengungkapkan komponen utama dari satu buah algoritma. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa komponen dari algoritma itu kan ada kompleksitas waktu dan kompleksitas memori. Nah, di dengan notasi asimptotik ini kita menjelaskan kos dari algoritma dalam konteks kompleksitas waktunya. Notasi asimptotik ini kita meninjau kompleksitas waktu ya. Kita sebut kompleksitas waktunya itu Tn. Nah, berdasarkan pertumbuhan waktu ketika masukannya n meningkat gitu ya. Jadi kita meninjau n sebagai masukan dan Tn ini adalah kompleksitas waktunya. Oke. Lalu dalam melihat kompleksitas waktu algoritma atau fungsi Tn, kita tidak melihat hal yang presisi. Jadi nanti kita akan melihat hal-hal besarnya gitu ya. Itu prinsip berpikir dari notasi asimptotik ini. Jadi kita bukan mau melihat hal-hal yang presisi, tapi kita melihat hal-hal besarnya. Nah, yang dibutuhkan adalah seberapa cepat fungsi Tn ini tumbuh ketika ukuran data masukannya besar. Jadi dengan menggunakan notasi asimptotik ini, kita ingin menggambarkan bagaimana fungsi kompleksitas waktu ini tumbuh ketika datanya semakin besar. Contoh misalkan ya, supaya teman-teman lebih punya gambaran, misalkan kita sudah melakukan analisis dari satu buah algoritma, di mana algoritma tersebut memiliki kompleksitas waktu 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1. N ini adalah jumlah masukan. Nah, kita coba lihat gambar yang ada di sini. Ketika n-nya 10, maka kompleksitas waktunya adalah 261. Ketika n-nya 100, 1000 dan 10.000 seperti ini. Nah, sebenarnya yang akan kita tinjau itu sebenarnya kita lihat saja di sini fungsi yang punya bukan fungsi ya, bagian yang dari persamaan fungsi ini yang identik dan dia cukup besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari fungsi ini, yang paling besar adalah n kuadrat ya. Jadi kita coba lihat bandingkan antara yang sebenarnya kan 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 dengan n kuadrat. Kalau kita bandingkan berdasarkan jumlah n yang terus naik, maka fungsi ini itu identik ya, identik dengan n kuadrat karena pertumbuhannya sama gitu ya di sini. Jadi kalau n-nya 100, ini 200, ini 100, ini 20.000, ini 10.000 gitu ya. Jadi
dari tabel di atas ya, kita melihat bahwa N yang besar penumbuhan Tn ini sebanding ya, sebanding dengan N kuadrat. Nah, oleh karena itu, Tn tumbuh seperti N kuadrat, tumbuh saat N bertambah. Kita bisa katakan bahwa Tn ini sebanding dengan N kuadrat. Nah, oleh karena itu, kita bisa tuliskan bahwa Tn ini adalah ON kuadrat. Karena fungsi ini, kompleksitas algoritma yang ini sebanding dengan N kuadrat. Kita meninjau part di mana pertumbuhannya ini identik gitu. Contoh lain misalkan kita punya aplikasi yang pada RAM waktu tempuh algoritmanya adalah 2n pangkat 3 tambah n pangkat 2 nih harusnya ya, tambah n pangkat 2 ditambah dengan 8. Lalu sedangkan pada algoritma yang kedua itu adalah 10n pangkat 3 ditambah 2n pangkat 2 ditambah 4. Nah, kita bisa tahu bahwa kedua algoritma ini berada pada area yang sama, yaitu area kubik. Oke, ini ya. Jadi kita lihat bahwa 2n pangkat 3 tambah n pangkat 2 tambah 8, 10n pangkat 3 ditambah 2n pangkat 2 tambah 4 ini pada area yang sama, yaitu area kubik. Kubik itu apa maksudnya? Yaitu adalah area n pangkat 3. Nah, maka dengan melihat kompleksitas waktu kedua algoritma ini, yang atas dan yang bawah, keduanya berada pada kelas yang sama. Nah, maka diperlukan notasi untuk menyatakan waktu tempuh sedemikian rupa sehingga dapat berlaku pada komputer untuk setiap kelompok kelas. Jadi, kita meninjau bahwa dua algoritma ini, meskipun secara detail ya, ini mungkin agak beda, yang ini 10, yang ini 2, dan di belakangnya pun penambahannya berbeda, itu kita bisa lihat bahwa dua-duanya ini sebenarnya identik. Itu di kelas kubik atau di kelas n pangkat 3. Nah, notasi asimptotik ini merupakan notasi formal untuk mengungkapkan suatu fungsi dan mengklasifikasikannya. Maksudnya mengklasifikasikannya itu ke tadi ya, apakah masuk kelas kubik, nanti kita ada kelas log n, ada kelas n faktorial dan sebagainya. Lalu kemudian ketika kita melakukan sebuah analisis untuk menggambarkan kompleksitas waktu, itu disebut dengan analisis asimptotik, yaitu menganalisis atau mengklasifikasikan suatu fungsi ke dalam notasi asimptotik. Nah, notasi asimptotik ini ada 3, ada big O, ya gambarnya seperti ini, ada omega, dan juga ada theta, ya seperti itu. Jadi nanti untuk menggambarkan kompleksitas algoritma dengan notasi asimptotik ini ada 3 notasi yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang notasi big O. Oke, teman-teman, itu penjelasan awalnya, penjelasan pembukanya tentang notasi asimptotik. Nanti setelah video ini kita akan masuk ke pembahasan tentang notasi big O, bagaimana menotasikan atau menggambarkan kompleksitas algoritma berdasarkan notasi big O. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.